들겠지만은 그래도 최선을 다해 인도네시아도 우리를 이기기 위해 싸울 것이고 우리도 그에 맞지 않는 철저한 대비가 필요하다고 그렇게. Reaksi mengejutkan pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik setelah penolakan Indonesia dan Thailand untuk berpartisipasi dalam ASEAN All-Star melawan Manchester United. Presiden FIFA Gianni Infantino sampai komentar begini. Pelatih kepala ASEAN All-Star, Kim Sang-sik, mengungkapkan kekecewaannya setelah mendengar kabar bahwa beberapa negara besar di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Thailand, menolak berpartisipasi dalam laga bergengsi melawan Manchester United. Pertandingan yang dijadwalkan pada tanggal 28 Mei tahun 2025 itu sebagai momen bersejarah untuk mempererat persaudaraan sepak bola di kawasan ASEAN kini menghadapi tantangan berat. Dalam konferensi pers yang diadakan di Bangkok, Kim Sang-sik tampak menahan emosinya. Ia menyatakan bahwa keputusan beberapa negara besar itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menyedihkan, mengingat proyek ASEAN All-Star adalah simbol persatuan kawasan di kancah sepak bola internasional. Saya sangat kecewa, ini bukan hanya soal sepak bola atau sekadar sebuah pertandingan persahabatan, ini tentang memperlihatkan kekuatan dan solidaritas Asia Tenggara di mata dunia, ujar Kim Sang-sik dengan nada tegas. Menurutnya, keterlibatan negara-negara besar seperti Indonesia dan Thailand sangat krusial, mengingat kekuatan dan popularitas sepak bola mereka di kawasan. Absennya dua kekuatan utama tersebut otomatis mengurangi daya tarik dan representasi ASEAN di mata Manchester United dan dunia sepak bola global. Indonesia dan Thailand memiliki basis supporter luar biasa, pemain-pemain berbakat, serta sejarah panjang di ASEAN. Tanpa mereka, ASEAN All-Star bukanlah cerminan sejati kekuatan kita, lanjut King. Ia juga membocorkan bahwa sejak awal penyusunan skuad, pihak penyelenggara sudah menganggap kehadiran pemain-pemain dari Indonesia dan Thailand sebagai prioritas utama. Bahkan, dalam draft awal, beberapa nama dari Liga 1 Indonesia dan Liga Thailand sudah dicantumkan sebagai tulang punggung tim. Saat ditanya mengenai alasan penolakan, Kim Sang-sik enggan berspekulasi. Namun, ia menekankan pentingnya mengesampingkan kepentingan sempit demi kepentingan bersama. Saya memahami ada agenda domestik, jadwal liga, bahkan mungkin pertimbangan politis. Tapi kesempatan untuk melawan Manchester United, sebuah klub legendaris dunia, adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi pemain kita dan juga kehormatan untuk Asia Tenggara, kata King, mencoba tetap diplomatis. Penolakan ini memaksa tim ASEAN All-Star untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran dalam waktu singkat. Kim Sang-sik mengungkapkan bahwa ia dan stafnya kini harus mencari alternatif pemain dari negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Filipina untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Kami tidak akan menyerah. Kami akan tetap membentuk tim yang kompetitif. Banyak pemain muda berbakat dari Vietnam, Malaysia, dan negara lainnya yang siap tampil dan membuktikan diri, ucapnya penuh semangat. Namun, ia mengakui tantangannya berat, bukan hanya soal teknis dan taktik, tapi juga membangun chemistry dalam waktu yang sangat terbatas. Kita bicara soal membangun tim dari negara-negara yang berbeda dalam hitungan minggu, ini bukan hal mudah, tambahnya. Menutup konferensi persnya, Kim Sang-sik mengirimkan pesan khusus untuk Indonesia dan Thailand. Ia berharap bahwa di masa depan, komunikasi dan kolaborasi di kawasan ASEAN bisa lebih kuat, terutama dalam proyek-proyek besar yang membawa nama Asia Tenggara ke panggung dunia. Saya menghormati keputusan federasi masing-masing, tapi saya tetap berharap suatu saat nanti kita bisa lebih bersatu, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam aksi nyata di lapangan, ujar King dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu Ketua Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, Gianni Infantino akhirnya angkat bicara terkait polemik laga eksibisi antara ASEAN All-Star dan Manchester United yang dijadwalkan berlangsung di Asia Tenggara pada pertengahan tahun ini. Polemik memanas setelah sejumlah federasi nasional di kawasan ASEAN memperdebatkan komposisi skuad dan pentingnya pertandingan tersebut di tengah kalender kompetisi resmi. Dalam pernyataan resminya, FIFA menegaskan bahwa mereka mendukung penuh upaya mempererat hubungan antara klub-klub dunia dengan kawasan-kawasan sepak bola berkembang, namun tetap mengingatkan pentingnya menjaga integritas kalender sepak bola resmi.
Kami memahami antusiasme yang tinggi terhadap laga ASEAN All-Star melawan Manchester United, yang membawa nilai promosi besar bagi kawasan. Namun, FIFA menekankan bahwa segala kegiatan di luar agenda resmi harus mempertimbangkan kepentingan klub, pemain, dan federasi terkait. Demikian kutipan pernyataan FIFA. Sebagai penengah, FIFA menawarkan diri untuk memfasilitasi dialog antara penyelenggara, klub Manchester United, dan federasi-federasi ASEAN. Mereka berharap solusi terbaik dapat dicapai tanpa mengganggu jalannya liga domestik maupun persiapan tim nasional untuk agenda resmi. Kami siap menjadi mediator agar semua pihak menemukan titik temu, termasuk soal waktu pertandingan, komposisi tim ASEAN All-Star, dan perlindungan hak-hak klub, lanjut pernyataan tersebut. Di sisi lain, FIFA juga mengingatkan pentingnya pengaturan rilis pemain. Karena laga ini bersifat non-resmi, klub-klub tidak diwajibkan melepas pemain mereka ke tim ASEAN All-Star, kecuali terdapat kesepakatan bilateral yang jelas. Sebelumnya, sejumlah federasi seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia sempat berbeda pandangan mengenai prioritas laga ini. Ada kekhawatiran bahwa pemanggilan pemain terbaik ke ASEAN All-Star bisa mengganggu persiapan tim nasional di ajang kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Dengan masuknya FIFA sebagai mediator, diharapkan polemik ini segera mereda dan laga akbar yang dinanti-nantikan pencinta sepak bola di kawasan ASEAN dapat tetap terlaksana dengan semangat persahabatan dan profesionalisme tinggi.